Welcome back to Kemeja Podcast Merdeka Belajar. Only on Air Radio, make your day sound better. Hai listeners dan sahabat Atma yang lagi dengerin di Spotify atau YouTube. Boleh kali ya dengerinnya sambil ngemil biar nyaman gitu. Kayak kamu lagi dengerin suaranya Doi kan bikin nyaman, bikin adem di hati. By the way banget nih listeners dan sahabat Atma, aku tuh belum bosen deh ngulik abis sampai to the bone tentang program-program di MBKM. Karena program-program di MBKM itu pastinya banyak banget dan programnya seru dan pastinya useful banget. Dan program yang akan kita bahas hari ini adalah PMMDN atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri. Langsung aja kali ya, daripada kita mati penasaran, langsung aja kenalin sama pendamping hidup aku kali ini. Maksud aku adalah pendamping aku di episode hari ini. Ada Grandy dan juga ada Nadila. Say hi dulu dong Grandy dan Nadila. Halo, oke langsung aja Nadila untuk memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya, aku Nadila Putri Talsi, biasa dipanggil Nadila. Dan saat ini aku di jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi tahun 2020 di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Oke, salam kenal Nadila. Lanjut salam ada juga. Oke. Ada Grandy juga, silakan. Perkenalkan, nama saya Grandy Matthew Valentino Purba, sering dipanggil Grandy. Saya di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya angkatan 2019. Oke, salam kenal juga Grandy. Gimana kabarnya hari ini Grandy nama Nadila? Baik banget. Baik banget ya. Deg-degan nggak? Iya, lumayan nervous sekali di sini. Lumayan nervous. Oke. Hari ini aku mau tanya tentang PMMDN, boleh ya? Boleh. Boleh. Oke, siap. Sebenarnya aku sama listener sama sahabat Atma penasaran banget sebenarnya PMMDN tuh apa sih? Boleh dong dijelasin sedikit, Nadila mungkin? Oke, PMMDN sendiri seperti yang telah dikatakan oleh Tia tadi, Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri. Nah, salah satu program unggulan dari Kemendikbud RI, di mana kegiatan ini berjalan selama 1 semester atau kurang lebih 4-5 bulan. Nah, di sini kita itu bertukar pikiran, bertukar pengalaman, bertukar budaya juga tentunya. Nah, PMM sendiri sudah berjalan selama 2 kali dan diikuti oleh belasan ribu mahasiswa setiap batch-nya. Seperti itu. Wah, banyak banget ya berarti ya. Peminatnya emang banyak ya untuk program PMMDN. Oke. Sekarang aku mau tanya sama Grandy, kenapa sih akhirnya milih PMMDN kayak is the winner gitu? Kenapa jadi pemenangnya dari sekian banyak program yang ada di MBKM? Sebelumnya juga saya sudah mengikuti kampus mengajar di tahun 2021. Sehingga setelah saya ikut kampus mengajar, saya lanjut ikut pertukaran ini. Oke, siap, paham. Di kampus mengajar itu termasuk dalam program MBKM juga? Iya, benar. Oh, itu di mengajar di mana? Di Kota Medan. Di Kota Medan. Oke, tapi akhirnya pergi ke Jakarta untuk melakukan PMMDN ini. Oke, sip. Nadila sama Grandy ini adalah first time kalian ke Jakarta atau sebelumnya udah pernah? Iya, ini first time ke Jakarta. First time ke Jakarta, gimana? Waktu ngelihat kota Jakarta kayak ini sesuai banget nggak sih? Kalian main sosial media TikTok atau Instagram? Main. Kalian sering lihat Jakarta gitu juga? Kayak sesuai nggak sih kayak oh ini yang namanya Jakarta gitu? Gue ngelihat namanya Jakarta gitu. Iya, malah aku sangat bersyukur sih bisa dapatnya di Atmajaya. Karena Atmajaya itu sendiri kan adanya di sentral Jakarta, yang kita tuh bisa ngelihat sisi glamornya Jakarta, yang benar-benar Jakartanya gitu loh. Oke, kalau Grandy? Ya, sama seperti yang dibilang Nadia tadi, bahwa Universitas Katolik Indonesia ini bahwa strategis tempatnya di pusat kota juga metropolitan. Oke, jadi strategis ya tempatnya. Oke, siap. Nah, aku sebenarnya mau nanya sama dua-duanya ini, kenapa akhirnya memilih Atmajaya jadi perguruan tinggi yang kalian pilih? Padahal kan bisa kita lihat ya, banyak banget perguruan tinggi yang ada di Jakarta tuh yang nggak kalah keren ya, bisa dibilang sama semuanya dengan Atmajaya. Kenapa pilih Atma? Oke, aku duluan ya. Boleh, silahkan. Pertamanya aku itu memilih dulu pulau mana yang mau aku ambil. Nah, saat itu aku tertarik banget untuk di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Nah, universitas itu aku tulis-tulis, ternyata bertemu dengan Atmajaya Jakarta. Nah, di situ Atmajaya itu membuka banyak sekali mata kuliah di jurusanku sendiri, yaitu jurusan asalku psikologi. Nah, setelah aku search lagi, ternyata backgroundnya Atmajaya ini sangat wow banget ya, karena juga salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia dan juga termasuk top 100
100 university in Indonesia. Dan juga letaknya Atmajaya ini yang ada di sentralnya tadi, yang di pusat kotanya itu, jadinya aku tertarik banget untuk belajar di Atmajaya. Seperti itu. Oke, siap. Kalau dari Grandi? Sebelumnya dari kampus kami bahwa kami dipersilahkan untuk memilih, tetapi usulan dari fakultas untuk memilih programnya. Oke, siap. Dari Fakultas Pendidikan Ekonomi tadi ya? Saya diharuskan untuk mendaftar di Institut Teknologi Bandung, di ITB. Oh gitu. Terus akhirnya ke Atmajaya gimana? Sehingga saya pikir-pikir di ITB, saya ingin sekali belajar di Metropolitan. Oh, di kota metropolitan. Oke, siap. Jadi saya Oke, paham. bimbingan lagi ke ketua program studi saya, katakan ya udahlah carilah di Jakarta. Saya pilih di UNJ tapi sudah full. Nah, saya coba di Atmajaya dan saya lihat-lihat, dan juga Atmajaya sudah akreditasi A. Dan lulusan-lulusan terbaik juga berasal dari Atmajaya, dan prestasi-prestasi Atmajaya juga sangat wow. Sehingga saya katakan ke kaprodi saya bahwa universitas kami juga Nomensen bekerja sama dengan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya ini. Oke, salah satu alasannya karena tadi kerjasama ya, Iya, salah satu Nomensen kerjasama. tadi sama si Atmajaya. Atmajaya. Oke, siap. Nah, aku mau tanya lagi nih sama keduanya, kenapa sih akhirnya pilih gue fix mau Atmajaya apalagi di Fakultas Psikologi? Apakah itu udah ditentuin sama si kepala program studinya atau emang dari kemauan kalian di Fakultas Psikologi? Oke, kalau dari aku sendiri itu aku milih Atma itu pertamanya kan karena banyak sekali mata kuliah yang buka di jurusanku sendiri. Dari aku sendiri itu nggak mau lintas prodi gitu, jadi aku maunya di psikologi. Dari asalku juga dari psikologi. Nah, lalu juga lingkungannya Atma itu yang aku bener-bener mau ngerasain Jakarta yang bener-benernya Jakarta gitu, karena beda banget sama univ lain yang ada di Jakarta kan, Atmajaya ini. Jadi makanya aku tertarik sekali untuk belajar di sini, ngerasain lah tentang sensasi yang berbeda gitu dari univku yang sebelumnya. Oke, siap. Kalau dari Grandi? Kalau saya pilih Fakultas Psikologi karena sebelumnya juga saya sudah mengikuti pertukaran antar fakultas di universitas saya, di Universitas HKBP Nomensen Medan. Sehingga saya ambil Fakultas Psikologi karena sebelumnya juga saya bertukar di Fakultas Psikologi. Oh, jadi memang udah tahu ya latar belakang dari si Fakultas Psikologi ini. Hanya saja di universitas asal saya belajarnya dengan materi bahasa Indonesia, tetapi di Atma belajarnya pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Oke. Tapi itu nggak menjadi masalah untuk Nadila sama Nomensen ketika menggunakan bahasa Inggris. Kalau aku sendiri itu emang di sana memang memakai bahasa Inggris juga untuk program studi psikologi ini, jadi aku nggak masalah sih. Tapi kalau dari Grandi? Kalau saya karena pengetahuan saya bahwa pasif bahasa Inggris, jadi saya sedikit kewalahan. Hanya saja saya selalu konseling dengan dosen saya yang dari psikologi Universitas HKBP Nomensen. Beliau juga lulusan dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Oh gitu. Jadi Fakultas memang psikologi juga. Paham. Oke, siap. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas banyak tentang fix gue pilih Atmajaya. Sekarang kita move on lagi ya, bukan hanya ke mantan, tapi kita harus move on ke materi selanjutnya. Nah, boleh dong sharing pengalaman kalian udah kuliah selama 1 semester ya? Hampir 1 semester. Boleh dong dari Grandi dulu deh sekarang. Gimana sih perasaannya, mungkin dari materinya atau mungkin dari environment-nya, terserah. Kalau saya rasa sewaktu saya berkuliah di Atmajaya, memang saya diajarkan untuk belajar, benar-benar belajar. Bahwa saya ikuti mahasiswa setelah pulang dari perkuliahan, mereka semua masuk perpustakaan untuk mencari referensi jurnal-jurnal. Saya bingung, kenapa mereka ke situ? Saya pikir, sehingga saya juga belajar bahwa benar-benar membaca itu adalah kunci dari semuanya. Listeners dengerin ya, membaca itu adalah kunci dari semuanya. Oke, sip. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah itu. Sekarang Nadila silakan. Kalau aku sendiri ya, pengalaman belajar di Atmajaya ini dari segi mahasiswa Universitas Atmajayanya lumayan welcome sekali ke aku. Kayak kita diskusi atau misalnya kita juga hangout bareng, juga tentang pembelajaran juga. Pokoknya kami sharing-sharing lah gimana pembelajaran di Atma, gimana pembelajaran di aku sendiri. Terus kalau misalnya lingkungannya Atma ini bener-bener ya, selingkup univnya ini bener-bener disiplin menurutku. Karena kayak dosen itu nggak bisa telat 1 menit pun ya. Aku bahkan kayak 1 menit pun sangat berharga bagi mereka. Dan juga emang mahasiswanya itu juga dididik disiplin. Jadi kalau misalnya ada tugas atau apa itu mereka memang bener-bener ini sih belajar gitu. Oke, berarti memang dosen di Unika Atmajaya khususnya di psikologi ya sangat menghargai waktu ya, bisa dibilangnya. Telat 1 menit atau Nadila pernah punya pengalaman?
ketika telat itu kenapa gitu? Oh, aku belum pernah sih. Oh, belum pernah, tapi temen ada? Temen ada, tapi di sini tetap cheerful juga kok. Tetap dosennya itu walaupun kita telat, tapi tetap ambil absen ya. Walaupun kan kalau di Atma absen itu benar-benar disiplin banget ya. Iya, benar-benar. Nah, Oke, gitu. siap. Tapi mengalami culture shock gak? Waktu dari Universitas Negeri Padang sama Nomensen itu mengalami culture shock gak? Kayak ada perbedaan gitu. Mungkin dari Grandi ada. Gimana cerita? Ketika saya jumpa dengan teman-teman Atma, saya berbicara, mereka bingung. Kamu dari Batak ya? Oh gitu. Jadi langsung gitu ya. Oke, paham. Saya sedikit minder karena bahasa Indonesia saya masih bahasa Indonesia yang baku. Oh gitu. Jadi perkuliahan di Atma bersama teman-teman juga, mereka welcome karena saya berasal dari Batak. Mereka bingung dengan bahasa saya yang tidak Indonesia banget gitu. Oke, berarti tertarik karena memang ini ya, bahasa yang Grandi bawa tuh baku sejak awal. Terus bahkan pertama kali kenalan sama orang pakainya aku, kamu, aku dan kau. Aku dan kau gitu. Oke, boleh dong di-spill dikit mungkin bahasa Batak gitu. Apa mungkin perkenalan diri atau apa gitu? Kalau di Sumatera Utara khususnya Medan itu, bahwa kami ada beberapa Batak. Saya dari Batak Simalungun dan saya juga tahu Batak Toba. Sehingga kalau memperkenalkan diri dari bahasa Batak Simalungun itu Goranhu Grandi Purba. Sehingga dan dari bahasa Batak Toba Guarhu Grandi Purba. Oh, sebenarnya itu sama atau beda? Sama. Oh, sama. Pengucapannya berbeda. Oh gitu. Oke, tadi Goranhu ya? Goranhu. Oke, nanti listeners yang mau belajar banyak tentang bahasa Batak boleh ya, Grandi nanti dikasih kontaknya boleh? Boleh. Oke. Oke, sip. Kalau dari Nadila mengalami culture shock nggak? Kalau misalnya di dari Fakultas Psikologinya enggak sih, tapi selingkup univnya mereka itu lebih individual ya kalau yang aku lihat. Jadi misalnya kita mau ngapain, mau duduk sendiri, mau jalan sendiri, mau makan sendiri, mereka nggak peduli dengan apa yang kita lakuin. Sebenarnya dengan itu tuh kita bisa mengekspresikan diri kita seperti apa. Tapi mungkin minusnya itu kitanya jadi susah bersosialisasi sama mereka gitu. Oke, tapi waktu pertama kali kenalan sama yang lainnya itu Nadila yang reach out duluan atau si teman-teman yang lain yang reach out? Ada yang aku duluan, ada yang mereka duluan. Misalnya kayak nanya, aku program apa? Rata-rata mahasiswa Universitas Atmajaya itu nggak tahu PMM itu apa. Jadi mereka kayak bertanya, apa ini programnya dan dari mana, seperti itu. Oh, jadi bisa dibilang menambah pengetahuan dari si teman-temannya Nadila juga ya yang ada di Atmajaya tentang PMM ya. Oke, siap. Kalau dari cara mengajar di dosennya gimana? Mulai dari Nadila. Oke, seperti yang udah aku sebutin tadi ya, dosennya bener-bener ini disiplin banget. Bisa kayak 10 atau 15 menit sebelum pembelajaran itu udah di kelas, udah mulai masang-masang PPT di ini. Dan juga kalau misalnya untuk mahasiswanya juga menghargai dosen tersebut. Misalnya kita pun juga nggak mau telat kalau dosennya udah masuk. Dan juga kalau misalnya dosen di Atmajaya itu sangat enjoy dalam pembelajarannya. Terus juga kalau misalnya dosennya ini kita telat sedikit gitu masih dihargai. Kita jadi sama-sama menghargai sih gitu. Oke, paham. Kalau dari Grandi gimana dosennya? Kalau dosen di Atma itu profesional. Oke. Dosen-dosen di Atma selalu kirimkan materi-materi atau jurnal-jurnal untuk jadi referensi ketika ada pertanyaan. Begitu juga dengan kami, ketika ada pertanyaan kami harus cantumkan referensinya. Sehingga suatu ketika saya masuk di Fakultas Psikologi untuk belajar, setelah belajar hampir 15 menit, kami dikasih soal 10. Soalnya bahasa Inggris. Oh gitu. Sehingga terus? Saya belajar menerjemahkan dulu ini. Oh gitu. Jadi mereka 5 menit sudah selesai, saya masih 2 selesai. Oh, masih 2 Jadi selesai. setelah perkuliahan saya bilang ke dosen Atmanya, Bu, boleh kalau ada pertanyaan dibuat bahasa Indonesianya, saya bilang. Dan dosennya welcome juga, boleh katanya. Sehingga ketika ada soal, ada materi, selalu ada referensi bahasa Indonesia yang dosennya berikan. Memang mantap sih. Oke, berarti emang dari dosennya juga welcome. Sama kesulitan-kesulitan yang dialami sama si mahasiswanya. Oke, paham. Nah, kalau dari segi lokasinya nih, kan memang bisa dibilang Atmajaya tuh ada di tengah Jakarta ya. Bisa dibilang kan segitiga emas perekonomian Indonesia. Nah, kalau dari segi lokasinya strategis ya memang. Kalau dari yang lainnya gitu, selain lokasi strategis, apa sih pertimbangan kalian akhirnya di Atmajaya? Mungkin dari Grandi boleh? Kalau saya lihat juga setelah saya searching di Google, saya lihat juga di Instagram seperti itu, bahwa Atmajaya ini bangunannya bagus. Oke.
pohon-pohonan juga banyak, dan saya lihat juga karena saya senang dengan para suster dan para frater. Saya ke Katolik Atmajaya lah saya, karena di situ banyak frater dan suster. Saya pikir. Oke, siap. Karena gini ya, listener semuanya, kan Atmajaya itu punya nilai inti atau bisa dibilang kan core values, yaitu KUPP, yaitu Kristiani, unggul, peduli, dan profesional. Jadi dengan adanya dengan adanya dosen-dosen yang profesional, kemudian kita saling peduli ya satu sama lainnya pastinya. Terus kita juga menunjukkan keunggulan-keunggulan dari setiap mahasiswanya. Dan yang pastinya adalah Kristiani itu tidak mengharuskan orang-orang yang beragama non-Katolik ya pastinya untuk masuk di agama kita, tapi kita saling menghargai satu sama lainnya. Oke, siap. Oh ya, karena dari tadi nih kita udah ngobrol terus ya sama listeners, sama Granny dan juga Nadila. Aku sampai lupa kalau kalian tuh dari Univ mana sih asalnya. Aku sampai lupa karena kita tuh keasikan ngobrol gitu. Mungkin dari boleh. Kalau aku sendiri itu dari Universitas Negeri Padang. Asalnya dari jurusan psikologi juga. Oke, tahun 2020 ya? Tahun 2020. Oke, kalau Grandy? Kalau saya dari Universitas HKBP Nomensen Medan, dari program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh gitu. Tapi sempat menjadi masalah nggak dari pendidikan ekonomi akhirnya ke psikologi? Mungkin dari awal atau mungkin di Atma ini? Oh, tidak ada kesulitan karena setelah kami kembali ke Nomensen, konversi sangat terbuka di Nomensen. Oke. Dan khusus di fakultas kami keguruan. Oke, baik. Oke, siap. Nah, kan karena tadi kita udah ngobrol banyak tentang materi, tentang juga Atmajaya gitu ya. Nah, boleh dong tadi juga terkait dengan teman-teman gitu udah dapat gitu ya. Tapi kalau dari segi gebetan gitu, kalian udah dapat atau belum nih? Mungkin dari Nadila dulu. Kalau aku sendiri di sini memang fokusnya belajar ya. Fokus belajar. Iya, fokusnya belajar. Jadi untuk itu dikesampingkan dulu lah gitu. Oke, siap. Atau mungkin Nadila sudah punya pacar? Iya. Oh, sudah punya. Sudah sold out ya? Iya. Oh, gitu. Oke, siap. Di Universitas Negeri Padang juga? Oh, kebetulan enggak. Oh, enggak juga ya. Tapi ada di Padang. Iya, ada di Padang. Oke, siap. Kalau Granny udah punya pacar? Belum. Tapi hampir. Iya, karena tadi kita udah sempat ngobrol sih sebenarnya listener semua di sini. Dari Fakultas Psikologi juga? Pendidikan. Oh, dari segi pendidikan juga. Iya, itu dia. Aku lebih tanya banyak-banyak. Emang nih parah banget ya. Oke. Kita lanjut lagi ya listeners. Kalau dari segi pembelajaran tadi udah, dari pembelajaran gimana? Mungkin dari UKM, sempat ikut UKM di sini atau mungkin kegiatan di luar kampus di Atmajaya? Ada nggak? Kalau misalnya UKM enggak ya, tapi kalau misalnya kegiatan di luar kampus itu waktu itu kita ada ke Kemendikbud RI, itu ada konferensi Indonesia dari Timur kalau nggak salah. Nah juga kalau misalnya di Atmajaya sendiri aku pernah ikut seminar, yaitu seminar Pancasila Series 4 di Gedung Justinus lantai 15. Nah itu tuh tentang ekonomi Pancasila, bagaimana generasi Z atau generasi saat ini tuh memanfaatkan teknologi di era digital gitu. Oke, siap. Kalau dari Grandy? Kalau saya belum pernah juga mengikuti, hanya ikut di Kemendikbud kemarin, konferensi pendidikan di Indonesia Timur. Oh gitu, oke, siap. Berarti emang kalian gak ikut UKM ya, ataupun kegiatan di psikologi gak ikut? Oke, siap. Dari tadi kita dengerin cerita-cerita sama Nadila dan juga Grandy, bikin aku FOMO ya pastinya. Dan pastinya pengen ikut program PMMDN yang lebih banyak lagi dan pengen dengerin cerita yang lebih banyak lagi. Kalau kita bisa sebutin satu persatu, tadi banyak ya listener semuanya. Nah, kalau dari segi manfaatnya boleh dong dari Grandy dulu, dari program PMMDN. Kalau manfaat yang kami terima mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri ini, sangat banyak manfaatnya, di mana kita dapat pengalaman baru, pengetahuan baru yang belum pernah kita temukan di universitas asal kita atau di kota kita sendiri juga belum pernah kita temukan. Sehingga kita banyak belajar di kota orang, apalagi ini lintas pulau juga. Mungkin itu yang bisa saya sebutkan. Oke, kalau dari Nadila? Oke, kalau dari aku sendiri itu kan namanya pertukaran mahasiswa, tentunya kita dapat relasi dari seluruh Indonesia ya. Terus yang kedua juga bertukar pikiran, bertukar pengalaman, bertukar budaya. Jadi di situ kita tahu bahwa ada budaya baru di Indonesia, atau misalnya kita tuh belajar tentang pengalaman-pengalaman dari orang lain. Terus juga kita itu bisa belajar di Atmajaya ini yang tentunya berbeda sekali dengan universitas yang di aku sendiri ya gitu.
Oke, siap. Yang aku tangkap nih ya, listeners, berarti yang pertama adalah pengetahuan ya pastinya, yang mungkin nggak didapat dari univ sebelumnya, tapi kalian dapat di Atmajaya. Relasi juga ya pastinya. Kalau dari soft skill itu didapatkan juga kah di Atmajaya? Dapat ya. Boleh salah satu contoh soft skill yang kalian dapatkan, misalnya dari Grandi? Seperti saya banyak belajar dari Atmajaya, beberapa informasi yang dari internet. Oh, internet, oke. Jadi ketika kita mengupload sesuatu bisa langsung terindeks dia. Jadi kita langsung ketahui seperti itu. Di mana waktu di Universitas Atlas saya tidak tahu itu seperti itu. Oke, siap. Kalau dari Nadila? Kalau di Atmajaya sendiri itu kan lebih banyak berkelompok atau work team. Nah, di situ jadi kerja sama teman-teman yang tentunya berbeda dengan apa yang aku lakuin di Universitas Negeri Padang sendiri. Betul. Ya, tadi ada work team itu tadi ya. Work team salah satu soft skill yang mungkin kalian di Atmajaya. Oke, baik, listener semuanya dan sahabat Atma. Sharing kita selesaikan hari ini karena waktunya udah cukup banyak ya, karena kita dari tadi ngobrolnya seru banget. Dan pastinya aku sangat tertarik dengan program PMMDN kali ini karena kita keluar dari zona nyaman. Betul ya, keluar dari zona nyaman. Kita belajar ke banyak universitas, kita belajar tentang pengetahuan baru, pengalaman baru pastinya ya, listeners. Nah, kalau kayak gitu aku mau say thank you dulu untuk Grandi dan juga Nadila yang sudah mau jadi narsum kita hari ini. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Nanti kalau misalnya kita mau ngobrol lebih boleh ya di belakang layar. Oke, siap. Dan buat listeners dan sahabat Atma yang lainnya, jangan lupa untuk pantengin terus Instagramnya dari @radio atau @myradio. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya @myradio. Subscribe YouTube-nya Unika Atmajaya dan jangan lupa untuk terus tonton Kemeja only on Radio. Make your day sound better. Terima kasih semuanya.